Saat ini saya akan mendapatkan seorang bintang tamu. Bintang tamu saya ini dulunya adalah seorang atlet bulu tangkis dan pernah juga jadi atlet panco. Ya, sekarang dia jadi seorang ikon dalam dunia binaraga. Saya panggil saja. Ini adalah Ade Rai. Ade, wih luar biasa. Wih, kenceng banget ya. Oke. Baik, saya ini kenal Ade udah lama ya, sahabat saya juga dan saya kagum banget dengan Ade nih. Saya olahraga, saya latihan beban dan sebagainya itu karena lu loh. Beneran. Ya, makasih. Ini kayaknya beneran, nggak bohong beneran. Iya. Cuman pakai jas nyesek nggak sih, Teh? Ini bikin sih. Oh bikin kan? Makanya gue mau ngomong sama lu. Gara-gara Anda, saya tuh beli jas tuh nggak bisa sembarangan. Oh iya. Jadi saya keluar duit lebih mahal untuk jas tuh gimana, Dek? Jadi sebenarnya kembali lagi memang awalnya kan kalau kita ngomongin binaraga gitu ya. Awalnya memang keinginan kita kan mau supaya biar badan gede dan sebagainya. Ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya satu hal yang mungkin udah tambah tua kali ya, Dad ya. Tapi satu hal yang saya syukuri adalah bahwa dengan apa yang kita lakukan ternyata kesehatan juga akhirnya yang penting sehatnya. Ya, awalnya adalah lebih kepada ego seorang anak muda kepengen punya badan bagus. Dulu saya kalau teman-teman tahu tinggi dulu saya lahir dengan berat cuma 2,5 kilo. Berat 2,5 kilo. 2,5 kilo. Lalu waktu umur 10 tahun berat saya cuma 25, Dad. Cuma 25 kilo dan waktu saya di bangku SMA dengan tinggi sudah 183. Krempeng dong, Dad. Iya, berat saya cuma 55 kilo. Nah, makanya kenapa dulu keinginannya waktu itu kan supaya biar gede, keren gitu kan ya. Ya, sebenarnya hanya lebih kepada mau kayak Bruce Lee. Oh iya, tapi keterusan. Tapi jadi lebih gede dari Bruce Lee. Oh oke. Saya mau tanya sama penonton ya. Ini maaf nih saya nanya sama Ade soalnya nggak berani gitu ya. Jadi saya nanya sama penonton aja. Jadi Anda yang menjawab bukan saya ya. Anda lihat Ade Rai sekarang? Saya punya pertanyaan buat Anda. Menurut Anda, Ade ini badannya yang gede atau kepalanya yang kecil? Gue habis tanya nggak berani nengok. Jadi memang ada dua cara kalau teman-teman tahu untuk membuat badan kita terlihat besar. Yaitu adalah yang ke satu adalah gedein badan, yang satu kecilin pala. Oke. Dari waktu SMA dulu bahkan saya waktu dengan tinggi 183 berat 55, Dad, teman saya SMA aja udah bilang, dia bilang katanya, Dek, pala lu kayak kecil banget. Serius? Makanya kenapa pada saat ketika saya jadi atlet binaraga, pada saat itu jadi kelihatannya kayak gede banget gitu. Padahal sebenarnya hanya karena pala saya lebih kecil. Oke. Saya ngikutin jejak Ade Rai dari dulu saya nonton YouTube-nya ketika pertandingan dan sebagainya gitu. Tapi di tahun 2000 itu kalau tidak salah Ade berhenti jadi binaraga. Bukan berhenti jadi binaraga, tapi berhenti berkompetisi. Berhenti berkompetisi. Ya, berhenti berkompetisi karena merasa prioritasnya pada saat itu sebenarnya kalau saya lihat kayaknya saya sendiri aja. Jadi akhirnya kalau fokus cuma ke sendiri ya. Jadi maksudnya sendiri aja tuh gimana? Ya jadi artinya pada saat itu ya punya badan bagus sendiri, gede sendiri. Oh, sombong banget. Pada saat itu. Oh sekarang kan ada saya. Makanya. Makanya sekarang udah nggak perlu lagi. Nah Anda ketawain siapa barusan ketawain? Ya jadi pada saat itu saya merasa prioritasnya sebenarnya adalah lebih kepada kayak mengisi tantangan, kendala yang dihadapi pada saat itu, sarana fasilitas yang kurang, edukasi yang kurang, kayak banyak hal yang kurang pada saat itu ya. Jadinya makanya kenapa berfokus lebih kepada mengembangkan olahraganya ketimbang daripada mempersu karir sebagai udah cukup lah deh ya. Udah cukup. Udah cukup. Oke. Tapi sekarang mulai buka gym ya, Ade Rai? Ya udah 20 tahun lah. Udah 20 tahun. Apa namanya, Dek? Klub Ade Rai. Klub Ade Rai Fitness. Dan Rai Fitness. Bedanya apa? Klub Ade Rai, Rai Fitness? Sama aja sih. Sama, oke. Klub Ade Rai dan Rai Fitness dan juga punya suplemen-suplemen juga.
Suplemen ya ada aja. Kalau suplemen tuh kan lu gede gitu badan. Maksudnya suplemen tuh pakai foto lu nggak lagi gini gitu? Ada foto-foto gitu nggak sih? Enggak lah, sekarang ini lebih kepada fokusnya mengajak masyarakat untuk punya pola hidup sehat. Sekarang ini bersyukur bantu pemerintah ya, mungkin tepatnya membantu negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Nah, intinya sebenarnya yang utama sebenarnya mengajak masyarakat sosialisasi hidup sehat. Bukan suruh sakit ya? Iya, jadi Kartu Indonesia Sehat kadang-kadang dimaknainya menjadi Kartu Indonesia Sakit. Iya, sakit gratis gitu ya? Sakit gratis, jadi akhirnya orang lupa untuk menjalankan pola hidup sehatnya. Tapi sekarang yang terjadi akhirnya negara yang harus membayar daripada kalau bisa dikatakan keacuhan masyarakat terhadap gara-gara sehatnya. itu. Sehingga jadi akhirnya negara sekarang dalam 4 tahun, sejak tahun 2014 sampai hari ini, dia akumulasi subsidinya udah triliunan. Udah triliunan? Iya, karena karena banyak yang sakit masyarakatnya. Nah, makanya sekarang tantangannya di 2018 ini mengajak semua masyarakat hidup sehat untuk punya pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya. Baik, memang betul ya di negara ini banyak orang sakit ya. Saya mencalonkan diri jadi presiden. Oh, oke. Gimana, Anda dukung saya nggak? Dukung. Anda berniat nggak jadi menteri olahraga gitu? Saya nggak punya kemampuan. Saya juga nggak. Oh iya. Tahu diri aja. Kita klub. Tahu diri. Maksudnya saya nggak tahu diri apa gimana? Tahu diri. Anda dukung saya nggak nih? Boleh. Mau jadi presiden apa? Taksi atau apa? Ini presiden. Oke, tapi mungkin Anda nggak tahu ya, saya mau bocorin sedikit tentang Ade yang Anda nggak tahu. Anda mikir kan Ade ini kan hidupnya sempurna gitu, perfect gitu. Enggak. Ade ini Anda pikir badan gini apa? Makannya makanan sehat-sehat gitu? Enggak. Ade ini masih makan gorengan. Masih makan es krim tiap hari. Oh iya, betul. Bener nggak? Betul. Oh, bener kan? Dek, lo bilang bener, yang gedut-gedut pada mikir kenapa gua nggak gitu badannya. Jadi kalau setiap saat kita mengatur pola makan kita, maka kapanpun kita bisa makan enak. Kecenderungan yang ada, kebanyakan yang masuk lewat mulut itu memang kecepatannya lebih tinggi daripada apa yang kita bakar melalui aktivitas olahraga. Gitu. Makanya jadi begitu ya? Yang masuk 1 menit bisa 300 kalori, tapi buat bakar 300 kalori membutuhkan 1 jam. Anyway, Dek, inget nggak? Gue tuh pernah sama lu satu pesawat terbang. Oh iya? Ya inget ya. Terus kita ngobrol-ngobrol lama banget. Gua masih terbayang tentang obrolan ini karena masuk banget ke otak gue. Lu inget nggak ngobrolin apa? Ya apa aja tuh. Lu ngobrolin tentang hidup. Tentang hidup. Tentang kehidupan manusia. Iya, tentang. Nah itu gue berpikir pada saat itu, lu ini sebenarnya binaraga atau filsuf sebenarnya? Ya sebenarnya ya kalau filosofi juga, saya juga punya definisi yang mungkin melemahkan hati kalau filosofi itu, karena kadang-kadang kalau kita bilang filosofi itu lebih kepada ketika kita sebenarnya nggak tahu tapi kita sok tahu, akhirnya kita membuat satu filosofi gitu. Dek, ngomong-ngomong ya, lu tuh orangnya kan tenang, kalem gitu ya, baik, sabar banget. Lu pernah marah nggak sih? Marah cuma nggak kelihatan. Karena katanya orang-orang, konon kabarnya, Adira ini pernah diserempet mobil katanya, diserempet bajai katanya nih, kalau salah tolong dibenarkan. Terus daripada dia marah kan, kalau dia marah kan dia mukul orang kan orangnya bisa gitu ya. Nah, daripada dia mukul orang dia pikir wah ini kalau gua mukul gua nggak boleh nih, nanti jahat gitu. Dia nggak mukul orangnya, bajainya ditugulingin. Untung bajai ya. Untung bajai ya, berarti benar. Agak ringan ya, oke. Baik, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat Ade Rai. Ini keren banget loh. Dek, tadi lu ngomong tentang drug free. Nah ini nih kalau gue lagi latihan gue taruh foto di Instagram gitu ya. Orang ada yang ngomong steroid tuh, pasti kan? Lu pernah dong pasti digituin dong, sering lah pasti. Ya nggak apa-apa sih. Tahun ini ya Det ya, saya merayakan persahabatan saya dengan besi yang ke 34 tahun. 34 tahun? 34 tahun. Ya, 34 tahun. Jadi udah cukup lama saya bersahabat sama dia. Nah jadi ya dari dulu kerjaannya seperti itu terus gitu. Nah bagi anak-anak yang sekarang baru latihan, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun,
yang mereka paham adalah, oh badan nggak bisa gede kalau nggak pakai suplemen, badan nggak bisa gede kalau nggak take drugs dan sebagainya. Saya rasa itu hanya lebih kepada karena pemahamannya adanya seperti itu. Jadi saya rasa saya nggak bisa salahkan itu, tapi saya take that as a compliment aja kalau orang bilang. Karena saya selalu beranggapan adalah ya itu tadi, ibarat kita ini kan seniman, tidak hanya as a sportsman, tidak hanya sebagai seorang pembelajar, tapi juga sebagai seorang seniman, berkesenian. Jadi justru seninya terjadi ketika kita dengan tangan kosong karateka. Ya kan? Oh ya, beliau ini juga karateka dan berapa? Oh iya, kan atlet juga, atlet karateka. Kyokushin dan Kyokushin Kai dan 2 karateka. Iya. Maksud saya karateka tuh dalam arti kata karateka itu artinya tangan kosong. Tangan kosong. Iya, tangan kosong. Jadi maksudnya kayak kita berkesenian itu kan benar-benar jadi tidak ketergantungan terhadap obat atau yang lainnya. Nah makanya kenapa drug free, kenapa natural itu lebih kepada kayak ada sebuah kemandirian dan menjadikan kita itu sebagai seorang seniman itu. Sekarang masalahnya dari being artist, sekarang kebanyakan orang-orang di binaraga itu ketimbang jadi artis dia lebih banyak jadi farmasis. Jadi ya gue ngerti maksudnya. Oke, tapi untuk membuktikan kekuatan Ade Rai ya, saya kok masih ragu dengan ini badan gede itu belum tentu kuat. Ya, saya akan buktikan kekuatan beliau kalau dia berani. Saya bisa tolong. Disuruh apa nih? Silakan deh. Ade Rai. Mau disuruh apa nih? Saya mau adu panco ya. Oh, begitu ya? Anda ngapain? Saya jadi presiden, Pak. Oh iya. Tunggu sampai kepilih dia. Iya ya. Jasnya bagus. Anda tuh keren kalau pakai jas loh. Kau buka gini tuh. Panco jempol siap? Oh, iya. Ah, ya, oke. Kita adu ya. Oke. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Kebetulan ini juga jago, Dad. Jempol gua kayaknya kerebak rasanya. Oke, baik, luar biasa. Berhubung saya kalah ya sudahlah ya. Kita akan undang bintang tamu selanjutnya yang berhubungan dengan Ade. Selain satu ini Jamal tetap di hitam putih.